Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat walaupun dalam keadaan melakukan vikon seperti ini. Jadi langsung aja untuk materi kali ini mengenai suatu konsep keputusan investasi atau konsep suatu keputusan investasi. Nah, kenapa kita harus membahas seperti ini? Karena di dalam suatu keputusan investasi ini tidak hanya pada investasi saham, tapi dititik beratkan pada investasi aktiva tetap, yaitu pada modalnya. Nah, untuk investasi aktiva tetap itu bisa aktiva yang berwujud seperti tanah, kemudian seperti bangunan, kemudian seperti peralatan, kemudian seperti mesin dan kendaraan. Nah, itu yang kita bahas pada hari ini. Jadi kalau saham, Bu, gimana? Kita nggak membahas saham di sini walaupun sama-sama investasi. Nah, kita mencondongkan, menitik beratkan pada keputusan investasi modal, khususnya pada aktiva tetap. Nah, di sini di dalam proses pembuatan keputusan investasi modal itu biasanya sering disebut dengan capital budgeting. Nah, apa itu capital budgeting? Capital budgeting itu untuk melihat tingkah laku atau tindakan bagaimana sih perencanaan dan pembelanjaan dalam pengeluaran modal. Ya, sepertinya dalam pembelian peralatan atau dalam membangun sebuah proyek, nah atau bangunan. Nah, itu yang harus kita pahami di dalam capital budgeting. Nah, kemudian di sini ada beberapa jenis investasi. Nah, jenis investasi ini adalah ada yang tidak menghasilkan laba, ada yang tidak dapat diukur labanya, ada yang penggantian mesin atau peralatan atau equipment. Nah, kemudian ada yang dalam perluasan usaha. Nah, di sini udah ada penjelasannya masing-masing. Apa sih yang dimaksud dari tidak menghasilkan laba, apa yang dimaksud dari tidak dapat diukur labanya atau penggantian equipment atau perluasan usaha. Nah, tapi pada umumnya jenis investasi itu memang ada dua. Ini ada dua itu mencakup keempatnya. Ada yang independen, ada yang investasi yang proyek di mana sifatnya yang meniadakan. Sudah Ibu jawab di e-learning kemarin ya. Nah, di situ yang dimaksud dengan jenis investasi. Tapi kalau kita secara gamblangkan di sini adalah ada 4. Nah, untuk investasi yang tidak menghasilkan laba, maksudnya apa sih? Nah, maksudnya adalah timbul karena peraturan pemerintah atau syarat kontrak yang telah disetujui. Misalkan dalam perusahaan itu ada instalasi pembersih air limbah. Pastinya kalau memproses suatu produk menghasilkan limbah industri. Nah, limbah industri ini nggak ada apa-apanya, tidak menghasilkan laba. Malah kalau kita tidak menangani atau tidak ditangani oleh perusahaan ataupun pemerintah, nah itu akan merugikan lingkungan sekitar. Nah, itu yang menjadi tidak menghasilkan laba. Nah, kemudian tidak dapat diukur labanya, dilihat dari tujuan investasinya apa. Kemudian standar atau pedoman yang biasanya dipakai berapa persen. Nah, itu harus dipikirkan oleh manajemen. Nah, misalkan kalau kita membuat suatu produk, pasti ada biaya promosi, biaya penelitian atau pengembangan, pelatihan dan pendidikan karyawan. Nah, itu harus dipertimbangkan berapa persen dari hasil penjualannya gitu. Nah, kemudian investasi dalam penggantian mesin. Kalau kita memproses suatu produk untuk menghasilkan produk yang bagus, pastinya manajemen itu atau manajer itu memikirkan bagaimana meminimalisirkan risiko pengeluaran biaya. Nah, pengeluaran biaya supaya hemat untuk penghematan biaya tunainya dalam proses produksi, misalkan biaya bahan baku. Nah, kemudian biaya tenaga kerja ataupun overhead pabrik. Nah, itu harus dipertimbangkan dengan adanya penggunaan mesin lama. Nah, mesin itu kan termasuk dalam aktiva tetap. Nah, yang dimana aktiva tetapnya itu mengalami
penyusutan. Nah, kalau kita menggunakan mesin lama, otomatis akan memperhambat atau terkendala di dalam memproses suatu produk. Nah, itu yang dimaksud dengan pergantian mesin. Alangkah baiknya yang mesin lama itu dijual kemudian membeli mesin baru. Nah, toh juga yang mesin lama ini akan mengalami penyusutan dan harganya masih bisa ada walaupun lebih kecil daripada kita membeli mesin baru atau menjual mesin baru. Nah, itu yang dimaksud untuk yang pergantian mesin. Nah, intinya bagaimana seorang manajer itu bisa meminimalisirkan biaya produksinya. Kemudian investasi dalam perluasan usaha. Ketika usaha berkembang, ya ini pastinya kita udah menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Nah, disinilah yang dinamakan jenis-jenis investasinya. Nah, kemudian bagaimana sih model dari penilaian investasi? Model dari penilaian investasi itu kan ada dua. Ada yang model diskonto dan ada yang model non-diskonto. Kita berbicara non-diskonto. Nah, apa sih itu non-diskonto? Non-diskonto itu yang mengabaikan nilai waktu adalah uang. Dia nggak memikirkan bagaimana kita biayanya pada masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Dia nggak memikirkan itu, dia tidak mempertimbangkan. Nah, contohnya apa nih metodenya untuk yang non-diskonto, yaitu metode dari accounting rate of return, nah, atau tingkat pengembalian akuntansi. Yang kedua adalah payback period, ini yang non-diskonto. Ya, ada dua yang non-diskonto, kemudian untuk yang diskontonya dia tidak mengabaikan atau masih mempertimbangkan nilai adalah uang atau nilai waktu itu adalah uang. Nah, itu dia akan mempertimbangkan hal seperti itu. Misalkan di sini adalah net present value, kemudian internal rate of return dan profitability index. Nah, jadi kelima metode ini merupakan bagian dari model non-diskonto dan diskonto dalam penilaian investasi. Nah, kita harus jelaskan nih masing-masing model ini. Yang pertama adalah model diskonto, non-diskontonya, yaitu metode accounting rate of return-nya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan accounting rate of return atau tingkat pengembalian akuntansi? Itu salah satu model dari non-diskonto yang merupakan penilaian investasi untuk mengukur seberapa besar sih tingkat keuntungan dari investasinya. Biasanya ini digunakan dengan dasar laba akuntansi. Jadi laba akuntansi itu adalah di dalam laporan laba rugi ada laba bersih, kemudian laba operasi, dan laba kotor. Nah, itu yang dimaksud dengan laba akuntansi. Berarti intinya apa? Kita dituntut untuk membuat yang namanya laporan laba rugi untuk menghasilkan apa? Menghasilkan laba setelah pajak atau earning after tax. Nah, laba setelah pajak ini sama dengan laba bersihnya. Nah, di mana ini rumus dari accounting rate of return ini adalah rata-rata EAT-nya. Yang namanya aktiva tetap dalam mengukur laporan laba rugi, biasanya kalau aktiva tetap kan lebih dari 1 tahun. Ya, rata-rata EAT-nya itu kita per tahun kan. Nah, misalkan 3 tahun, berarti kan 3 tahun dibagi 3. Untuk yang labanya, laba setelah pajaknya misalkan sekian, yang tahun kedua sekian, ditambah tahun ketiga sekian, dibagi 3. Nah, jadi yang penting minimal lebih dari 1 tahun, yang dibagi dengan rata-rata investasinya. Rata-rata investasi ini diperoleh dari jumlah investasi atau nilai investasi yang sudah ditentukan dalam soal, ditambah dengan nilai residunya. Nilai residu dibagi dengan 2. Nah, itu harus diukur dari rata-rata investasinya. Berarti kan nilai investasi ditambah dengan nilai residu dibagi 2. Nah, jadi ini yang caranya seperti ini. Kemudian untuk yang metode payback period yang kedua di sini adalah untuk mengukur berapa lama sih dana investasi yang ditanam. Nah, jadi kita mengukurnya itu setiap tahun dari
investasi dan cash flow-nya. Kalau kita belum menentukan nilai cash flow di dalam laporan laba rugi, kita tidak bisa menentukan nilai cash flow-nya di sini untuk payback period. Jadi, kita tentukan terlebih dahulu nilai cash flow-nya dengan menggunakan laporan laba rugi tadi. Nah ya, dikalikan dengan 1 tahun. 1 tahun ini udah dalam rumusnya. Kenapa harus 1 tahun? Karena kita menghitungnya per tahun. Kalau memang payback period dihitung pada tahun pertama hasilnya positif, maka akan lanjut pada tahun kedua. Ternyata pada tahun kedua positif juga, ya tetap kita akan lanjut pada tahun ketiga. Ternyata pada tahun ketiga itu hasilnya minus atau negatif, berarti kan di stop dulu tuh perhitungan untuk payback periodnya di dalam melihat investasi dan cash flow-nya hasilnya ini. Kenapa? Karena minus tadi. Berarti kita hitung cash flow-nya berapa? Ya kita hitung cuma 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Kan 3 tahun itu perhitungannya, kan tahun ketiga minus gitu. Nah nanti ada contohnya kok. Kemudian untuk yang net present value ini adalah untuk melihat time value of money, itu biasanya menggunakan net present value. Net present value itu nilai masa sekarang. Nah ya, nilai masa sekarang biasanya diukur dengan menggunakan tabel bunga. Kalau kalian memahami akuntansi menengah, kemudian akuntansi manajemen keuangan, itu kalian pasti mempelajari tentang net present value. Karena diukur dari nilai tabel bunganya. Kalau kalian mendownload dari internet tabel bunga, ya sah-sah aja, tapi kalian belum tahu tuh caranya bagaimana untuk mengukur tabel bunga. Yaitu salah satunya adalah dengan menggunakan 1 dibagi 1 plus I pangkat M. Nah, misalkan bunganya di sini adalah 20%, berarti nilai 1 ini adalah konstan. Yang di bawah dibagi 1 juga nilainya konstan. Ditambah dengan yang 0,22. Nah, jadi kalau kita bagi 1 dibagi 1,22. Nah, hasilnya yang tahun pertama seperti itu. Nah, kemudian adakah ukuran lain selain 1 dibagi 1 plus I pangkat N? Ada kok banyak. Ya, yang kedua kita menggunakan cash flow. Cash flow itu adalah aliran kas pada nih, aliran kas sama ini ya, aliran AK nih. Aliran kas dibagi dengan 1 plus I pangkat M tanpa kita satunya di atas ini nggak ada, berarti kan kita menggunakan aliran kas. Aliran kasnya dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga apa? Cara yang ketiga itu adalah aliran kas dikali dengan 1 plus I pangkat N. Itu sudah jelas ya, kalau kita di dalam menghitung tabel bunga, itu tidak hanya dalam bentuk ini 1 dibagi 1 plus I, nah pangkat N, tidak hanya dalam bentuk ini, bisa jadi kita menggunakan cash flow atau aliran kas dibagi dengan 1 plus I pangkat N, bisa jadi kita menggunakan cash flow dikalikan 1 plus I pangkat N. Nah jadi mana-mana, yang penting kalian kalau yang lebih sederhana, yang ini yang pakai 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Nah, kemudian selanjutnya adalah menggunakan metode IRR atau Internal Rate of Return. Artinya di sini bahwa kita membandingkan dengan net present value-nya. Nah, sehingga untuk mencari diskon rate-nya yang dapat disamakan dengan diskon rate yang digunakan dalam net present value. Berarti kan ada diskon rate yang untuk IRR, ada nih untuk khususnya di dalam soal itu ada. Nah, kemudian rumusnya apa? Rumusnya di sini adalah untuk yang diskon rate ini adalah tingkat yang diharapkan. Berapa tingkat pengembalian yang diharapkan, berapa persentasenya. Nah, ini yang terendah. Yang terendah ini adalah ketika kita mengukur dari nilai net present value-nya. Kemudian untuk yang net present value pada diskon rate yang terendah, di sini sudah ditentukan di awal
Makanya harus secara beratur. Kalau kita menggunakan internal rate of return terlebih dahulu tanpa melihat atau menghitung net present value-nya, maka nggak akan bisa untuk memperoleh net present value yang terendah ataupun yang tertinggi nantinya. Nah, dibagi dengan total present value yang terendah dikurangi total present value yang tertinggi, dikalikan dengan yang diskon rate tertinggi dikurangi dengan diskon rate yang terendah. Ini cara untuk yang internal rate of return-nya. Kemudian yang terakhir adalah untuk yang net profitability index. Kalau yang net profitability index biasanya kita melihat dari nilai PI-nya, apakah itu lebih besar daripada angka 1. Nah, dari mana kita bisa melihatnya? Dilihat dari net present value-nya pada yang ini. Kita mengukur pada saat net present value, hasilnya totalnya berapa, dibagi dengan nilai investasinya. Nah, kalau udah dibagi, hasilnya misalkan 1,07. Ya udah, kalian nggak usah buletin jadi 1, tetap aja 1,07. Nah, atau 0,98. Jangan dibuletin jadi 1, tetap 0,98. Jadi di dalam khusus PI ini tidak usah dibuletkan. Itu. Nah, di sini adalah salah satu contohnya. Nah, di salah satu contohnya kebetulan kemarin waktu di e-learning juga contohnya sama seperti ini. Tapi banyak yang belum paham. Kemudian contohnya di sini adalah PT Duta merencanakan proyek investasi yang diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 750 juta. Dana tersebut yang 100 jutanya merupakan modal kerja dan sisanya modal tetap dengan nilai residu yang diperkirakan sebesar 150 juta, mempunyai umur ekonomis 5 tahun. Nah, di sini untuk proyeksi penjualannya 5 tahun, sudah ditentukan di dalam soalnya. Untuk tahun pertama sampai tahun kelima sudah ada dengan struktur biaya pada proyek ini. Untuk biaya variabelnya 40%. Nah, biaya tetap tunainya selain penyusutan ini adalah 20 juta. Kemudian untuk pajaknya 30%. Nah, diskon rate. Nah, ini yang return yang diharapkan atau tingkat pengembalian yang diharapkan ini adalah 18%. Nah, ditambah dengan diskon rate pada IRR, di sini belum dicantumkan, diskon rate pada IRR-nya ini adalah 24%. Nah, yang pertama kita lakukan di sini adalah membuat laporan laba rugi untuk menghasilkan laba setelah pajak. Sehingga kalau kita menghitung laba setelah pajaknya, kemudian akan menghasilkan yang namanya cash flow. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Nah, untuk yang tahun pertama, kedua, ketiga, sampai keempat, ya 5 ya. Nah, di sini penjualannya. Penjualannya ini kan sebesar 400 juta. Ini tinggal dipindahkan saja, 450 juta pada tahun kedua, pada tahun ketiga, 500 juta, pada tahun keempat, 550 juta, dan tahun kelima, 600 juta. Nah, kemudian untuk biaya variabelnya, karena biaya variabel 40%, maka tinggal dikalikan saja dengan penjualan pada setiap tahun ini. Nah, dikalikan aja pada setiap tahunnya. Kemudian untuk biaya tetap tunainya, namanya juga biaya tetap, itu nggak akan berubah setiap tahun, tetap aja 20 juta. Kemudian penyusutannya, kita cari penyusutan. Penyusutan itu dari jumlah biaya tetapnya. Biaya tetapnya itu 20 juta dengan dikalikan dengan umur ekonomisnya 5 tahun. Kalau memang 4 tahun ya dikalikan dengan 4 tahun. Itu ya, jadi tetap 100 juta per tahunnya. Nah, ini biaya penyusutannya. Tinggal kalian kalikan dari biaya tetap tunainya 20 juta dikali 5 tahun, itu hasilnya 100 juta. Sama semuanya 100 juta. Kemudian total biayanya di sini adalah untuk tahun pertama. Tahun pertama ini 160 juta sampai 100 juta plus 20 juta tinggal ditotalkan. Setiap tahunnya tinggal ditotalkan saja. Jadinya masing-masing untuk total biayanya menghasilkan ada yang 280 juta sampai dengan 360 juta pada tahun kelima. Laba sebelum pajak.
Laba sebelum pajak ini adalah nama lainnya earning before tax atau laba sebelum pajak atau disingkat dengan EBT. Nah, di sini tahun pertamanya 120 juta. Dari mana 120 juta? Tinggal dikurangi dari penjualannya. Penjualan dikurangi dengan total biayanya sehingga menghasilkan 120 juta. Untuk tahun kedua caranya sama. Caranya sama, 450 juta dikurangi dengan 150 juta, 300 juta, maka hasilnya 150 juta. Begitu juga dengan tahun ketiga, keempat, dan kelima. Pajaknya kan 30% di dalam soal. Nah, tinggal dikalikan aja, 30% dikali 120 juta untuk tahun pertama, maka hasilnya 36 juta. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, caranya sama. Sehingga akan menghasilkan yang namanya laba setelah pajak atau EAT-nya. Nah, disinilah kita mencari rata-rata EAT-nya tadi di dalam rumus ARR. Ada yang 84 juta, 105 juta, sampai dengan 168 juta. Nah, dari mana ini? Kita kurangin aja dari laba sebelum pajak dikurangi pajaknya. Maka hasilnya 84 juta. Ada yang 105 juta, 126 juta, 147 juta, sampai dengan 168 juta. Nah, kemudian penyusutannya kan tetap ini 100 juta per tahun. Sama dengan yang di atas tadi, 20 juta dikali 5 tahun. Untuk nilai residu 150 juta pada tahun kelima saja. Misalkan kalau kalian dituntut untuk pada tahun keempat, ya berarti nilai residunya pada tahun keempat. Kenapa harus pada tahun keempat? Kita mengingat pada metode garis lurus. Metode garis lurus kan rumusnya gampang sekali, harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Nah, umur ekonomisnya sekaligus yang pada tahun kelima gitu loh. Nah, kemudian modal kerjanya pun sama dengan nilai residu sesuai yang ada di dalam soalnya. Nah, kemudian kecuali kalau nilai residunya mengatakan tiap tahun, ya udah tiap tahun kalian cantumkan nilai residunya, atau modal kerjanya tiap tahun, ya berarti kan tiap tahun modal kerja, karena di dalam soalnya di sini dia tidak menyebutkan itu per tahun, kecuali kalau penyusutan kan dia menyebutkan dalam soalnya per tahun. Nah, di sini cash flow-nya akan diketahui, Nah, cash flow-nya akan diketahui dari penambahan pada tahun pertama laba setelah pajak ditambah dengan yang penyusutannya. Nah, berbeda dengan tahun kelima. Kalau tahun kelima mah komplit. Tuh, kemudian kalau udah diketahui cash flow-nya secara per tahun, maka kita boleh memasukkan ke dalam model penilaian investasinya. Yang pertama adalah model non-diskonto, di mana mengabaikan nilai waktu adalah uang. Nah, itu ya. Untuk yang ARR, rata-rata laba setelah pajak atau EAT-nya kita pindahkan saja setelah kita menghitung dari laporan laba rugi. Pindahkan 105, 126 ditambah dengan 147 ditambah 168 dibagi 5 karena umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, kemudian untuk yang rata-rata investasinya di sini adalah investasinya kan di dalam soal 750 juta ditambah dengan nilai residunya 150 juta dibagi 2. Kalian tambahkan terlebih dahulu ini dibagi 5, kemudian tambahkan untuk rata-rata investasinya dibagi 2, barulah hasil masing-masing hasil ini baru kalian bagi kembali, hasilnya di sini 28%. Nah, karena ini dikalikan dengan 100%. Nah, artinya bahwa yang 28% ini lebih besar daripada return yang diharapkan atau tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 18%. Berarti keputusan seorang manajer dalam menggunakan metode non-diskonto atau model non-diskontonya ini adalah untuk ARR layak untuk dijalankan proyek tersebut. Itu keputusan ataupun analisis yang diambil oleh manajer. Kemudian untuk yang kedua adalah payback period. Payback period ini
kita menghitung pada tiap tahun dari nilai investasi ke cash flow tiap tahunnya. Nah, nilai investasinya di sini adalah 750 juta. Nah, cash flow pada tahun pertama yang sudah kita hitung. Nah, di sini kita hitung. Nah, kemudian kita kurangin, jadinya 566 juta. Artinya apa ini? Artinya kan masih positif nih. Kalau masih positif, maka kita lanjutkan pada cash flow tahun kedua. Kita hitung aja kalau untuk yang investasinya cukup di atas aja kita hitungnya. Sekali ya, karena ini kita menghitung cash flow tiap tahun. Nah, kemudian untuk tahun kedua, 205 juta yang dihasilkan dalam laporan laba rugi tadi, kita kurangin aja, sehingga hasilnya 361 juta. Nah, ini masih positif, masih positif. Nah, kemudian kalau masih positif, ya udah lanjut. Nah, jadi cash flow yang ketiga, 226 juta, hasilnya tetap positif. Nah, ketika kita menghitung pada cash flow yang keempat, hasilnya negatif atau minus, maka kita tidak perlu melanjutkan pada cash flow yang kelima. Kenapa? Karena hasilnya minus. Nah, berarti kan cukup sampai di sini kita menghitung untuk payback periodnya. Nah, barulah kita menghitung dengan menggunakan rumus ini. Nah, berarti kan dari cash flow tahun pertama, kedua, ketiga untuk yang menghasilkan positif, itu selama 3 tahun. Nah, kemudian untuk yang di sini cash flow-nya yang dihasilkan pada tahun ketiga 135 juta dibagi dengan 247 juta cash flow tahun keempat. Maka dikalikan dengan 1 tahun, hasilnya 3,55 tahun. Nah, jika target kembalinya investasi 4 tahun, maka dikatakan masih layak di sini. Kenapa? Karena umur ekonomis dari investasi ini atau proyek ini kan 5 tahun. Itu berarti kan lebih kecil dari 5 tahun. Kalau dia lebih besar dari 5 tahun, maka ini tidak layak. Nah, sama artinya kalau kita membuat suatu bangunan atau misalkan jalan raya, properti dan sebagainya, semakin lama kan akan semakin membuat biaya semakin bengkak atau memboroskan biaya, tidak menghemat biaya tunainya. Nah, hal yang seperti itu kan akan merugikan perusahaan. Maka dari itu kalau pengerjaannya lebih tepat waktu, maka itu lebih efisien dalam penggunaan biayanya. Itu maksudnya. Kemudian kita menghitung net present value-nya. Nah, kalau kita menghitung net present value-nya di sini, ya kita menghitung net present value karena di sini ada kolom cash flow, kemudian diskon faktornya atau diskon rate-nya, present value of cash flow-nya. Di sini kan yang diharapkan di dalam soal itu adalah 18%. Nah, 184 juta ini kan sudah ada di cash flow tiap tahun yang udah ada di dalam laporan laba rugi di awal. Nah, kita menghitung yang diskon faktornya dengan menggunakan tabel bunga tadi rumusnya. 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Artinya kita menghitung 1 dibagi 1 plus 0,18. Artinya 1 dibagi 1,18. Hasilnya adalah 0,847. Kalau kalian ingin cepat untuk menghasilkan diskon faktor tiap tahun, caranya gampang. Kalian udah di awal nih, 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Hasilnya nih di sini 0,847. 0,847 ini dibagi lagi dengan 1,18, hasilnya 0,718. Nah, 0,718 dibagi lagi 1,18 sampai dengan tahun kelima. Tetap hasilnya akan sama daripada kalian mengulang 1 dibagi sekian pangkat 2, 1 dibagi sekian pangkat 3. Nah, itu kan di awal. Selalu mengulang-ulang namanya. Kalau ini langsung aja. 1 dibagi 1 plus 0,18 atau 1 dibagi 1,18 hasilnya 0,847. Dibagi lagi aja langsung, nggak usah diulang-ulang kembali, dibagi aja langsung. 1 dibagi 18 lagi, 1 dibagi
0,847 dibagi 1,18. Itu hasilnya yang kedua. Ini 0,718. Dibagi lagi 1,18, hasilnya 0,609. Dibagi lagi 0,5116. Pokoknya dibagi 1,18 semuanya. Tiap hasil yang dihasilkan tiap tahunnya. Nah, kemudian akan menghasilkan present value of cash flow-nya. Nah, di sini kita kalikan 184 juta cash flow tahun pertama dikali dengan diskon faktor 0,847, maka hasilnya 155.848.000. Begitu juga dengan yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Caranya sama. Nah, kalau kita totalkan total present value of cash flow-nya di sini 794.490.000. Berapa nilai investasi yang ada di dalam soalnya? 750 juta. Kalau kita kurangin 44.490.000. Nah, di sini hasilnya akan positif. Kita nggak bisa membandingkan 18% karena hasilnya adalah dalam bentuk rupiah. Nah, kita melihat positif dan negatifnya. Kalau positif, di sini adalah proyek tetap bisa dijalankan atau layak untuk dijalankan. Nah, di sini yang selanjutnya internal rate of return. Nah, tingkat pengembalian internalnya. Nah, kita akan menyamakan dengan net present value-nya. Dengan diskon faktor IRR-nya 24%, ini sudah ada di dalam soal sebenarnya. Nah, kemudian untuk tahun pertama, kedua, ketiga, caranya sama. Caranya sama dengan yang ini, net present value-nya. Caranya sama, cuman yang membedakan di sini adalah 24%. Nah, 24% ini diperoleh dari faktor bunga sama. 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Berarti kan 1 dibagi 1 plus 0,24. Sama artinya 1 dibagi 1,24. Maka hasilnya 0,806. Nah, 0,806 ini dibagi lagi 1,24, hasilnya 0,650 dibagi lagi 1,24, hasilnya 0,524 dan seterusnya, caranya sama. Nah, totalnya di sini adalah 681 juta sekian. Kalau investasinya lebih besar daripada total present value of cash flow-nya, maka hasilnya minus. Nah, hasilnya minus, di sini negatif. Maka kita buat dalam rumus, masukkan dalam rumus IRR-nya, yaitu IRR ini yang terendah. Yang terendah, diskon rate-nya yang 18%, kalau yang tertinggi kan itu 24%. Nah, di sini net present value yang terendahnya adalah sudah dihasilkan sebesar ini pada net present value 44.490.000 dibagi dengan total net present value-nya. Di sini total present value yang terendah itu lebih tinggi, 794.490. Kenapa dia harus lebih tinggi padahal dia rendah loh, total present value-nya? Karena dilihat dari diskon rate-nya yang terendah untuk menghitung. Nah, kalau diskon rate-nya terendah, walaupun hasilnya tinggi, tetap dikatakan dengan total present value yang terendah. Nah, dikurangi dengan total present value yang tertinggi karena diskon rate-nya lebih tinggi daripada 18%. Nah, dikalikan dengan yang tertinggi diskon rate-nya 24%, dikurangi dengan 18%. Jadi tinggal dikurangin aja berapa. Nah, sehingga hasilnya 20,35%. Nah, kalau memang di sini hasilnya lebih besar daripada diskon rate yang terendah, maka ini masih dikatakan layak. Jangan dibandingkan dengan yang 24%. Kalau dibandingkan 24% yang tertinggi diskon rate-nya pada saat IRR, maka ini tidak akan layak gitu loh. Gitu, ya. Nah, dan yang terakhir adalah profitability index. Profitability index ini dilihat dari present value-nya tadi yang sudah kita ketahui dari net present value. Nah, di sini kan totalnya 794.490 dibagi dengan jumlah investasi yang ada di dalam soal.
maka hasilnya 1,06. Ya jangan dibuletin jadi 1 atau 1,07, nggak bisa kayak gitu. Harus tetap dengan nilai aslinya. Karena dia lebih besar dari nilai 1, maka proyek ini dikatakan layak. Sekarang kita lanjut ke investasi penggantian. Nah, investasi penggantian ini yang dimaksud bahwa bagaimana seorang manajer bisa meminimalisirkan risiko dalam proses produksinya, yaitu dengan cara mengganti mesin lama menjadi mesin baru. Mesin lama ini kalau kita jual itu masih ada harganya karena dia masih memiliki nilai ekonomis. Dari harga jual mesin lama kita bisa membeli harga mesin baru. Nah, jadi yang dipakai oleh seorang manajer di sini adalah alangkah baiknya kita menggunakan mesin yang baru supaya nanti terjadi adanya penghematan biaya tunainya. Nah, itu yang dimaksud dari investasi penggantian. Nah, kemudian di dalam investasi penggantian ini tidak terlepas kita menggunakan metode aktiva penyusutan aktiva tetap. Nah, metode penyusutan aktiva tetap itu ada berapa ya, Andi Putri? Ada berapa metode penyusutan aktiva tetap? Suaranya mana? Ya. Ada berapa? Ya, kembali buka PA2-nya. Ya, pengantar akuntansi 2. 2 itu dibuka kembali, jangan cuma ngasih tikus, dimakan tikus saja tuh bukunya. Nah, jadi untuk yang metode penyusutan aktiva tetapnya ini ada 4, ada terutama pada metode garis lurus, saldo menurun berganda, kemudian jumlah angka tahun dan jumlah unit produksi. Nah, yang paling sederhana dilakukan di sini sebenarnya sih metode saldo menurun berganda, tapi yang sering dilakukan adalah metode garis lurus. Nah, metode garis lurus yang kita gunakan di dalam menghitung yang namanya penyusutan, khususnya pada investasi penggantian, karena investasi penggantian ini berupa aktiva tetap, yaitu mesin ataupun peralatan. Nah, kemudian di sini untuk menghitung atau menilai penggantian aktiva tetap layak atau tidaknya perlu kita ketahui dari nilai investasi bersihnya. Kalau kita melihat dari nilai investasi bersihnya, maka kita menghitung berapa sih penjualan aktiva tetap lama, berapa sih penerimaan dan investasi bersih dari aktiva tetap tersebut. Nah, itu yang harus kalian pahami. Kemudian tambahan cash flow-nya. Nah, kita menghitung ketambahan cash flow-nya. Tambahan cash flow-nya ini biasanya dihitung dengan menggunakan net present value. Apakah layak atau tidak layaknya mesin itu atau aktiva tetap tersebut. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian di sini adalah salah satu contoh dari penggantian aktiva tetap. Jadi saya agak pelan-pelan ini ya. Nah, PT Abadi merencanakan akan mengganti mesin yang dibeli 3 tahun lalu seharga 500 juta. Kemudian umur ekonomisnya 7 tahun dan nilai residunya 80 juta dengan mesin baru yang diperkirakan lebih efisien sebesar atau seharga 700 juta rupiah dengan umur ekonomis 4 tahun, nilai residunya 200 juta. Mesin lama diperkirakan akan laku dijual dengan harga 350 juta. Atas penggantian mesin tersebut diharapkan akan bisa menghemat biaya tunai dari penurunan bahan baku dan biaya tenaga kerja sebesar 115 juta. Pajaknya di sini 30% dan return diharapkannya ini 18%. Jadi di sini maksudnya masing-masing mesin lama dan mesin baru itu memiliki umur ekonomis, kemudian nilai jual, kemudian harga belinya, ataupun nilai residunya masing-masing sudah ada di dalam soalnya. Jadi kita nggak usah bingung untuk mencari dari mana ini, dari mana itu.
Yang terpenting di sini adalah kalian pertama lakukan bagaimana penyusutan, besar penyusutan masing-masing mesin lama dan mesin baru dengan menggunakan metode garis lurus tadi yang Ibu sudah jelaskan. Nah, di sini kita menghitung penyusutan mesin lama per tahunnya. Nah, mesin lamanya ini kan harganya sudah, harga perolehannya 500 juta. Kemudian nilai residunya yang ada di dalam soalnya itu 80 juta. Kemudian kita bagi umur ekonomisnya. Nah, umur ekonomisnya 7 tahun, sehingga hasilnya di sini adalah 60 juta. Begitu juga dengan mesin baru. Mesin barunya itu juga sama 700 juta. Kemudian untuk yang nilai residunya 200 juta dibagi umur ekonomisnya 4 tahun sehingga hasilnya 125 juta. Nah, jadi penyusutan masing-masing mesin sudah diketahui, barulah kita bisa menghitung berapa penjualan aktiva tetap lamanya. Nah, harga beli aktiva tetap lama di sini adalah 500 juta. Nah, harga beli atau harga perolehannya itu sama dengan harga beli. Kemudian akumulasi penyusutan, karena dia dibeli 3 tahun yang lalu, tinggal kalian kalikan 3 tahun dikali dengan penyusutan mesin lamanya yang kalian hitung di awal tadi. Nah, ini. Nah, sehingga hasilnya 180 juta. Kemudian nilai bukunya. Nilai bukunya di sini itu kan 320 juta. Artinya kalian tinggal kurangin saja dari harga beli ke penyusutannya. Kemudian harga jual aktiva tetap lama di sini 350 juta sudah ada di dalam soalnya. Nah, kemudian laba ataukah rugi penjualan aktiva tetap lama di sini 30 juta. Kemudian pajaknya di sini adalah 30%, tinggal dikalikan aja dengan 30 jutanya. Hasilnya di sini adalah 9 juta. Kalau kita kurangin, maka jadinya 21 juta. Ini laba bersih penjualan aktiva tetap lamanya itu dia memperoleh 21 juta rupiah. Kemudian yang B ini kita menghitung nilai investasi bersihnya. Dari penerimaan bersih dan penerimaan bersihnya bahwa nilai buku aktiva tetap lama di sini kan 320 juta yang sudah dihitung. Kalau kalian belum menghitung yang A, maka tidak bisa menghitung yang B. Jadi harus secara prosedural. Nah, kenapa? Karena ada nilai buku di sini. Kemudian laba bersih, penjualan aktiva tetap lama, di sini kan sudah kalian hitung nih, 21 juta. Kalau kita tambahkan, jadi total penerimaan bersihnya itu 341 juta. Kemudian harga beli aktiva tetap barunya udah di dalam soal kan 700 juta. Nah, kalau kita menghitung investasi bersihnya kan 359 juta. Nah, jadi harga belinya sekian, yang diterima sekian. Apakah ini minus apa tidak? Kalau kalian lebih besar membelinya, tapi yang kalian terima dari aktiva tetap lama, ya itu artinya minus, ya kan? Makanya di sini ada dalam kurungnya. Nah, kemudian bagaimana tambahan cash flow-nya? Nah, makanya kalau kita menghitung tambahan cash flow ini tidak terlepas dari metode net present value untuk melihat apakah layak atau tidak layaknya investasi tersebut. Nah, di sini kita menghitung berapa sih penghematan biaya tunainya. Penghematan biaya tunainya ini kan 115 udah ada di dalam soalnya nih. Tambahan penyusutannya nih, penyusutannya untuk yang mesin baru kan tadi udah dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu 125 juta yang mesin baru, yang mesin lamanya ini adalah 60 juta. Jadi kalau kita kurangin dari 125 juta ke 60 juta, maka akan hasilnya 65 juta. Nah, kalau kita kurangin dari penghematan biaya tunai ke yang tadi pengurangan penyusutan mesin lama dan baru,
maka tambahan EBIT-nya itu 50 juta. Jadi EBIT itu singkatannya Earning Before Interest and Tax, atau laba sebelum bunga dan pajak. Nah, ini 50 juta ya. Kalian tinggal kurangin aja dari 115 juta dikurangi 65 juta. Kemudian pajaknya ini 30%. 30%-nya ini udah ada di dalam soal, sehingga menghasilkan 15 juta. Tinggal kalikan aja 50 juta yang tambahan EBIT-nya dikalikan dengan pajaknya 30%, maka hasilnya 15 juta. Kemudian kita menghitung tambahan EAT-nya. Tambahan EAT ini kan diperoleh dari tambahan EBIT dikurangi dengan pajak. EAT itu earning after tax atau laba setelah pajak atau laba bersihnya. Itu sebesar 35 juta diperoleh dari tambahan EBIT tadi, kemudian dikurangi dengan 15 juta pajaknya. Kemudian tambahan penyusutan. Tambahan penyusutannya itu 65 juta kita ambil dari yang sini, penyusutan mesin baru dengan mesin lama. Nah, sehingga tambahan cash flow-nya adalah 100 juta, tinggal totalkan saja dari tambahan EAT ditambah dengan penyusutan. Nah, jadi ini akan menghasilkan tambahan cash flow-nya sebesar 100 juta. Untuk menilai apakah layak atau tidaknya, yang seperti Ibu jelaskan tadi bahwa kita menggunakan net present value. Nah, di mana kita menghitung net present value, bahwa di sini present value dari tambahan cash flow tahun 1 sampai 4. Berarti kan 4 tahun umur ekonomisnya tuh yang mesin baru. Nah, di sini kita bisa melihat 100 jutanya itu adalah tambahan cash flow dikalikan dengan 2,690. Jadi 2,690 ini diperoleh dari diskon faktor 18%. Yang 18%-nya itu kan seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita kembali di awal ya, supaya kalian tidak bingung. Nah, ini yang 18%-nya. Ini yang 18%-nya. Untuk yang tahun pertama, di sini kan 0,847. Nah, kemudian tahun kedua 0,718. Tahun ketiga 0,609. Tahun keempat 0,516. Nah, di sini kalau kita menghitung untuk yang diskon faktornya gampang tadi ya, 1 dibagi 1,18 hasilnya sekian. Kalian tinggal tambahkan saja tahun pertama 0,847 ditambah dengan 0,7118 ditambah dengan 0,609 ditambah dengan 0,516. Jadi kalau kita sudah mentotalkan dari tahun pertama sampai tahun keempat, maka hasilnya 2, berapa tadi? 690 ya. Nah, ini hasilnya segini. Tambahkan aja 0,847 ditambah dengan sekian, ditambah pokoknya hasil dari diskon faktor tahun pertama sampai tahun 4. Nah, ini hasilnya 2,690. Nah, kemudian karena nilai residunya tahun keempat, kalau memang di soal nilai residunya tahun ketiga, ya udah berarti kan sampai tahun ketiga. Nah, di sini karena dia nilai residunya 200 juta yang ada di dalam soal, maka untuk diskon faktor yang tahun keempat hasilnya 0,516. Nah, tinggal kalikan aja, hasilnya kan 103.200.000. Nah, sehingga kita mentotalkan present value of cash flow-nya di sini, ya totalnya aja nggak usah dikurangin, yang namanya total ya 372.200.000 rupiah. Nah, investasinya tadi yang kita ketahui tadi, yang di awal ini ya investasi bersihnya, tinggal kita pindahkan saja. Nah, kalau kita kurangin, jadi positif dia sebesar 13.200.000 rupiah. Kalau hasilnya positif, maka investasi ini layak untuk
jalankan. Investasi penggantian ini layak untuk dijalankan sebesar Rp13.200.000. Nah, itu saja untuk yang contoh metode evaluasi kelayakan rencana investasi. Sebenarnya sama dengan yang di awal tadi. Kita menghitung payback periodnya. Karena ini 2 proyek, maka caranya juga sama. Kalau tadi kan cuma menggunakan 1 proyek, yaitu tahun pertama sekian, tahun kedua sekian, tahun ketiga sekian. Caranya sama sih, perhitungan caranya sama. Kenapa harus ada min 100? Ini sebelum melakukan proyek sebenarnya, sebelum ada investasinya, sebelum investasinya keluar, sebelum dana investasinya ada. Nah, itu yang harus kalian pahami. Nah, 50 ditambah 40 ditambah 10 ini sebenarnya ini sampai gimana sih kita mencari nilai 100 ini. Berarti ini nggak ada hubungannya dengan minus ya, nggak ada hubungannya dengan minus. Artinya di sini adalah gimana cara kita mendapatkan nilai 100.000 ini. Apakah didapatkan dari tahun pertama 50 ditambah 40 ditambah 10.000. Ya kan, jadinya kan 100. Kalau kurang kan nggak mungkin juga, kalau lebih pun nggak mungkin. Berarti kan tahun ketiga dan keempatnya kan enggak, nanti akan dialihkan ke proyek B. Proyek B juga caranya sama sih sebenarnya. Tinggal kita mencari nilai 100 saja, yaitu berarti kan dari 10.000 ditambah 30.000 ditambah 40.000 ditambah 50.000. Nah, itu kenapa enggak 50.000? Kan enggak ada yang untuk pasnya itu. Kenapa enggak 30.000 ditambah 50.000 ditambah 20? Itu kan pas, Bu, 100. Ya, memang benar itu pas 100, tapi kan kita bisa melihat untuk yang pembagian dari payback periodnya, yang hasilnya nanti minus di mana sih gitu loh, pada tahun berapa sih gitu loh. Yang kayak tadi diperhitungkan sama si Nisa, ternyata tahun ketiga minus, makanya dia menyimpulkan 2 tahun saja. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam rumus. Nah, caranya sih sebenarnya sama, ini 10. Kenapa harus 10? Karena pada tahun kelima ini 10 dibagi dengan 30. Nah, karena ini akhir tahunnya itu 10 kan. Nah, caranya sebenarnya sama. Ini kan yang membuat dia minus itu kan pada tahun kelima sebenarnya. Nah, 10 dibagi dengan 30. Nah, begitu juga dengan yang proyek B, caranya sama. Kemudian untuk net present value. Nah, net present value juga caranya sama dengan menggunakan nilai faktor bunganya atau diskon faktornya. Nah, kenapa 50 dibagi ini 1 plus I pangkat N? Sebenarnya di sini sudah saya jelaskan di awal bahwa tidak hanya menggunakan 1 dibagi 1 plus I saja, tapi banyak kok yang menggunakan selain itu, termasuk dari aliran kas. Aliran kasnya ini kan 50.000 dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Nah, ada yang menggunakan aliran kas dikali 1 plus I pangkat N. Nah, tapi kan yang sering digunakan itu adalah 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Nah, ternyata di sini untuk proyek A dan proyek B menggunakan aliran kas dibagi 1 plus I pangkat N. Ya, tinggal disesuaikan aja, caranya sama. Nah, kemudian yang selanjutnya barulah menghitung IRR-nya. IRR-nya juga sama sih sebenarnya. Ini karena dia 2 proyek makanya agak banyak gitu. Yang 20%, 21% itu sudah ada di dalam soalnya. Caranya sama dengan yang di awal. Nah, kemudian selesai ini baru kalian bandingkan. Ini hanya tiga metode aja, 3 model aja. Yang satunya non diskonto, yang satunya diskonto, yang satunya juga diskonto. Kalau yang tadi kan kita 5 model. Kalau ini kan boleh beberapa model langsung aja, nggak apa-apa gitu loh. Nah, tadi kita nggak membuat laporan laba rugi kan kalau yang 2 proyek.
Tapi kalau untuk yang satu proyek, kita harus untuk membuat laporan laba rugi. Ya udah kalau gitu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua Vicon hari ini. Dan kalian tetap sehat, jaga kesehatan, jangan gampang sepaneng. Nah, selamat menempuh UAS nantinya dan mengerjakan tugas. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Sili.